Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya nama saya Dela Prastia Putri dengan NPM F0G0230019 dari kelas 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi farmakologi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Nah, materi yang pertama itu adalah konsep umum farmakologi. Konsep umum farmakologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologi. Dan konsep umum yang kedua itu ada bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab yang memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Kemudian ada istilah farmakologi itu dibagi menjadi dua istilah. Yang pertama ada farmakokinetik. Nah, farmakokinetik itu sendiri adalah istilah farmakologi yang menggambarkan 4 tahap dasar obat yang dilalui di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada penyerapan, absorpsi. Nah, penyerapan itu terjadi setelah obat masuk ke dalam tubuh dan berpindah dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi tubuh. Kemudian ada distribusi, proses di mana obat itu didistribusikan ke dalam tubuh. Dan ada metabolisme yang melihatkan pemecahan molekul obat. Yang terakhir ada ekskresi yang mengacu pada proses di mana tubuh itu mengeluarkan atau ekskresi itu proses penyerapan. Kemudian ada istilah farmakodinamik itu adalah istilah farmakologi yang mengacu pada efek obat dalam tubuh dan mekanisme kerjanya. Nah, saat obat itu bergerak melalui aliran darah, obat itu menunjukkan afinitas unik terhadap situs reseptor obat, yang berarti seberapa kuat obat tersebut diberikan dengan situs reseptor obat. Dan kemudian ada obat dan reseptor itu membentuk sistem gembok kunci yang mempengaruhi cara kerja obat dan keberadaan obat dalam aliran darah setelah dikonsumsi, yang disebut dengan istilah bioavailabilitas obat. Nah, kemudian ada komponen regulator obat. Komponen regulator obat itu yang pertama ada legalitas. Legalitas sendiri adalah sistem regulatori dengan keputusan yang ditetapkan yang harus memiliki dasar hukum yang kuat. Ada konsistensi, pengawasan obat konsisten dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penerapan yang konsisten dan dapat diprediksi. Yang ketiga ada independensi, yaitu institusi yang melaksanakan peraturan pengawasan obat yang harus independen. Keempat ada ketidakberpihakan. Seluruh pihak yang dikontrol dalam peraturan pengawasan obat itu diperlakukan secara adil, merata, tanpa bias atau konflik kepentingan. Nah, yang kelima itu ada proporsionalitas, yang peraturan dan keputusan regulatori bersifat proporsional, berbasis risiko dan implementasi. Kemudian ada fleksibilitas, yaitu pengawasan obat sebaiknya mempertimbangkan lingkungan yang strategis. Itu ada kejelasan, ketentuan, dan persyaratan regulatori itu dapat diakses dan dipahami oleh pengguna. Terus ada efisiensi, sistem regulatori itu perlu memiliki tujuan pencapaian dengan target waktu. Dan terakhir itu ada transparansi. Transparansi itu sendiri adalah sistem regulatori perlu dilaksanakan dengan transparan. Kemudian ada biofarmasi. Biofarmasi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat, yang biasa disebut farmasetika. Kemudian ada aspek-aspek yang tersedia. Aspek-aspek biofarmasi itu ada ketersediaan farmasi, ketersediaan hayati, kesetaraan terapeutik, dan standarisasi. Kemudian ke materi minggu kedua itu ada aspek legal dalam pemberian obat. Aspek legal dalam pemberian obat sendiri itu tercantum dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Dan di sini terdapat juga persyaratan obat di PMB. Persyaratan obat di PMB itu yang pertama ada kontrasepsi oral yang sediaannya dalam bentuk tablet yang dikonsumsi sesuai kebutuhan. Kemudian ada kontrasepsi suntik, kontrasepsi implan, kontrasepsi AKDR, kondom, dan obat kegawat daruratan dan obat yang lainnya yang disediakan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada materi ketiga itu ada prinsip pemberian obat. Prinsip pemberian obat sendiri itu mempunyai 7 prinsip. Yang pertama ada benar pasien. Nah, benar pasien itu kita itu memastikan identitas pasien dengan memeriksa identitas yang bertuliskan nama dan nomor registrasi masuk. Yang kedua itu ada benar dosis. Benar dosis dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian obat dengan mengecek ulang dosis dan obat yang akan diberikan. Kemudian ada benar obat. Benar obat sendiri itu obat mempunyai nama dagang dan nama generik. Apabila ada obat dengan nama dagang harus dicek nama generiknya. Kemudian ada benar waktu, obat yang diberikan bergantung pada waktu penuh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh setengah dari jumlah awal obat atau zat lain untuk determinal dari tubuh. Kemudian ada benar cara pemberian. Kesalahan penyuntikan obat itu dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Dan selanjutnya ada benar informasi. Pemberian informasi kepada pasien itu diharapkan mampu menambah pengetahuan pasien atau keluarga terhadap obat yang akan diberikan dan dapat mengurangi terjadinya kesalahan persepsi oleh pasien. Kemudian yang terakhir itu ada benar dokumentasi. Pendokumentasian dalam kebidanan itu mencakup informasi lengkap tentang kesehatan pasien, kebutuhan kegiatan asuhan yang diterimanya. Kemudian ada penggolongan obat, obat bebas terbatas, obat keras, obat bius, dan obat narkotika. Obat bebas itu ditandai dengan warna hijau, obat bebas terbatas warna biru, obat keras dengan warna merah, dan obat narkotika itu dengan logo Tamples. Kemudian ada cara pemasukan obat yang benar itu, yang pertama ada oral, adalah praktis, tidak semua obat itu dapat diberikan per oral, seperti tablet, kapsul, obat hisap, sirup, dan obat tetes. Kemudian ada oramukosal yang melalui mukosa di rongga perut, dan sublingual yang di bawah lidah, yang obat itu bersifatnya lipovi dan bukal di pip gusi, obat Sandopart tablet. Kemudian ada injeksi. Injeksi itu adalah obat yang dimasukkan dengan efek cepat, kuat, dan lengkap. Yang kemudian ada implantasi yang dicangkangkan di bawah kulit. Kemudian ada rektal, pemberian obat lewat anus seperti suppositoria dan cilasma. Kemudian ada transdermal yang obatnya itu diletakkan di permukaan kulit seperti plaster. Kemudian untuk materi selanjutnya ada kemoterapeutika. Nah, kemoterapeutika itu sendiri mempunyai pengertian yaitu obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh. Seperti parasit itu cacing, protozoa, mikroorganisme, bakteri, dan virus. Kemudian obat yang termasuk dalam golongan ini adalah obat neoplasma. Seperti contohnya itu obat kanker. Kemudian ada infeksi cacing itu adalah berkurangnya nutrisi yang tersedia bagi janin yang mengganggu proses melinisasi dan perkembangan sistem neurotransmitter yang penting untuk fungsi neurologis dan kognitif. Contohnya itu adalah obat albendazole, cacing gelang, praziquantel, dan cacing pipih. Kemudian proses kemoterapi itu adalah bagi pasien yang menjalani pemeriksaan seperti tes darah lengkap dan pemeriksaan infeksi gigi. Kemudian di sini ada antibiotik, yaitu zat yang dihasilkan oleh mikroba terutama fungi yang dapat menghambat pertumbuhan.
Nah, antibiotik itu jangan dikonsumsi dibarengi susu dan makanan yang berserat tinggi, seperti contohnya itu nata de coco. Nah, ada macam-macam antibiotik itu, ada amoxicillin, penicillin, cephalosporin, tetracycline, aminoglikosida, chloromamfenicol, macrolide, dan polipeptida. Kemudian ada obat jamur. Obat jamur sendiri itu senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Macam-macam obat jamur itu ada krim, ada oral, ada injeksi. Kemudian materi selanjutnya itu adalah obat gangguan saluran cerna. Obat gangguan saluran cerna itu ada obat tukak lambung, tanda dan gejalanya itu hilang nafsu makan, nyeri pada perut, gangguan pada pencernaan, mual, kembung, perubahan warna fases, dan terdapat darah saat muntah. Contoh obatnya itu adalah H2 receptor blockers yang terdiri dari cimetidine, ranitidine, famotidine. Kemudian ada proton pump inhibitors yang terdiri dari omeprazole, pantoprazole, esomeprazole. Kemudian ada obat anticholinergics, contohnya itu perinezepin. Kemudian ada prostaglandin analogues, contohnya itu adalah misoprostol. Nah, obat yang memproteksi dari luka terbuka pada lambung itu ada sucralfate, obat yang digunakan untuk mengobati tukak duodenum, luka epitel, mukositis akibat kemoterapi. Kemudian obat itu bisa membentuk lapisan pelindung yang meningkatkan produksi bikarbonat. Nah, ada probiotik pada diare, itu berfungsi untuk memulihkan dan menjaga kesehatan flora usus. Mikroorganisme yang paling sering digunakan itu adalah bakteri Lactobacillus sp. Kemudian ada obat laksatif atau pencahar, contohnya itu adalah sembelit, yang biasanya itu jarang BAB 3 kali atau kurang dalam seminggu. Contoh obatnya itu ada Microlax, Dulcolax, Mulax, Opilax, dan yang lainnya. Penyebab dari penyakit tersebut adalah imobilitas, pola makan yang tidak baik, gangguan endokrin dan metabolis, kelainan syaraf, serta gangguan obat-obatan. Kemudian, untuk klasifikasinya itu ada pembentukan massa yang menyerap partikel air sehingga fases itu menjadi lunak. Contohnya metil selulose. Kemudian ada pencahar osmotik yang berfungsi untuk mengosongkan usus besar yang biasanya saat terapi atau operasi. Contohnya itu sorbitol dan laktitol. Kemudian materi selanjutnya itu adalah obat sistem saraf pusat. Obat sistem saraf pusat sendiri itu bekerja pada orang untuk menghambat rasa nyeri sistemik yang mengakibatkan ketagihan dan merupakan golongan narkotika. Efek sentral pada sistem saraf itu yang pertama, menurunkan rasa nyeri, meniadakan rasa takut, menghambat pusat batuk, dan terjadi pengecilan pupil. Nah, selanjutnya itu ada efek perifer itu. Yang pertama, menghambat pengosongan lambung, mengurangi mortalitas saluran cerna, mengurangi tonus pembuluh darah, yang berindikasinya itu nyeri yang sangat kuat, operasi, kemoterapi, maupun kecelakaan. Kemudian ada antimatika, yaitu obat muntah akibat rangsangan dari saraf pusat. Indikasinya itu mabuk perjalanan serta ibu hamil. Nah, antimatika itu mempunyai 3 golongan. Yang pertama, ada antihistamin H1 digunakan untuk mabuk perjalanan. Kemudian ada fenotiazin. Dan yang ketiga itu ada lain-lain, contohnya itu vitamin B6 yang dikonsumsi untuk ibu hamil dan domperidon. Kemudian materi selanjutnya ada sedatif, hipnotik, dan anestetik. Hipnotika itu berfungsi untuk memudahkan tidur dan efek sampingnya adalah hangover. Kemudian ada sedatif, itu berfungsi untuk menenangkan sehingga tidak cemas dan mengurangi kejang. Efek sampingnya itu sama seperti hipnotika, yaitu hangover. Anestetika itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada anestetika umum atau total, rasa sakitnya itu hilang dan kehilangan kesadaran.
Kemudian ada anestetika lokal yang rasa sakitnya itu hilang tanpa kesadaran, seperti pemberiannya itu ada injeksi dan inhalasi. Kemudian ada antikonvulsan atau anti-epilepsi. Epilepsi sendiri itu gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala. Biasanya itu terjadi perubahan kesadaran. Nah, pada kondisi yang lebih parah itu dapat berkembang status epileptikus atau serangan berkali-kali dalam jarak yang singkat. Kemudian ada antidepresif yang bekerja dengan cara memperbaiki mood, menghilangkan depresi, mengaktifkan psikomotor. Efek sampingnya itu ada hipertensi, mual, dan pusing serta muntah. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari materi pertama sampai dengan ke-7 dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.